Halo brother, kali ini gue kedatangan sebuah produk yang berbeda. Kalau kita biasanya mengunboxing dan mereview produk iPhone, kali ini kita akan unboxing sebuah produk Android, yaitu itel. Ya, mirip-mirip i sih depannya, cuman ini adalah itel, bukan iPhone. Ya, handphone yang satu ini lagi ramai dan lagi jadi naik daun. Banyak banget yang memperbincangkan karena harganya yang sangat terjangkau, sementara punya desain dan spek yang cukup memukau bagi banyak orang. Oh ya, paketnya itu lumayan gede dikasihnya, pengirimannya sama si itel, dan bisa lo lihat fotonya di sini. Karena mejanya agak sempit dan gak muat, jadi gue coba unboxing sendiri tadi. Dan itemnya itu kurang lebih dapat 3 item ini. Yang pertama adalah box handphonenya, lalu 2 bonusnya. Ngomongin bonus, ini terbatas ya, jadi nggak semua pembeli dapat bonus. Tergantung dari siapa cepet aja. Untuk 600 orang pertama bakal bisa dapat bonus kayak powerbank, smartwatch, dan juga headset. Dan akhirnya gua nggak dapet karena mungkin bukan 600 orang pertama. Sementara untuk 1000 orang pertama bisa dapat dari tempered glassnya, dan 15.000 orang pertama bisa dapat charger plus kabelnya. Dan kalau lu minat, linknya ada di deskripsi, bisa cek aja. Oke, ini dia kelengkapan yang gua dapet dengan harga yang cukup terjangkau. Di flash sale-nya itu harganya cuman 1,9 jutaan aja. Sementara sekarang kalau dilihat di Tokopedia harganya udah sekitar 2,2 jutaan. Tapi menurut gue itu masih tetap worth it. Oke, ini dia kelengkapan yang gue dapet. Ada charger 18 watt. Ini sebetulnya biasa aja, sederhana, standar-standar aja, kayak kebanyakan charger umumnya. Lalu berikutnya ini ada tempered glass. Tempered glass ini ya lumayan lah, walaupun memang nanti di boxnya juga ada tempered glass bawaan. Tapi kalau dikasih yang lebih berkualitas tentu kita lebih seneng lah. Oke, kita sisihkan aja ini atribut-atribut yang lain, kita langsung aja ke intinya. Ini dia produknya, itel S23. Handphone yang cukup menggemparkan dunia Android, khususnya untuk entry level sih sebetulnya. Di sini ada tulisannya gede banget, S23 Plus, ngingetin kita ke produk Korea yang oke banget itu, saingan berat iPhone. Lalu di sini ada yang dimension AMOLED curved screen. Di sini juga ada keterangan udah support NFC. Dan wow, ada hal yang unik, di sini ada dynamic bar. Jadi ngingetin kita kayak produknya Apple di iPhone 14 Pro dan iPhone 15 series. Sementara di sini ada keterangan storage-nya, RAM-nya itu 8GB plus extend 8GB, jadi total bisa 16GB dengan ROM 256GB. Cukup gede ROM-nya. Sini ada icon itel. Dan di bagian belakangnya ini warnanya cukup cerah. Ngasih tahu selling pointnya, varian warna dan juga speknya. Dan varian warna yang gue pilih adalah Lake Cyan. Nah itu dia, kita akan unboxing saja untuk si handphonenya ini. Oke, kita akan unboxing si produk utamanya ini, S23 Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buka dikit-dikit plastiknya dulu. Oke. Sini ada segelnya 2, sebelah kanan dan di sebelah kiri sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka. Oke, siap, kita buka. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia produknya. Ntar coba dirapiin dulu biar enak dilihatnya. Oke, kita lihat apa aja yang bisa kita dapat. Pertama ini ada USB juga, USB Type-C juga tidak dikasih. Berarti kita dapat 2 kabel, satu dari paketannya, yang satu dari chargernya ini karena dalamnya juga ada kabelnya. Oke, nice. Terus kita lihat ini apa? Ini agak susah ngambilnya. Nah, dapat juga. Kita cek isinya SIM ejector di sini. Kita buka, dalamnya ada apa? Dan kita lihat. Oh, dapat headset atau earphone, lumayan. Modelnya juga ala-ala iPhone gitu. Oke, lumayan. Kita singkirin juga. Ini agak sempit mejanya, nggak apa-apa. Kita buka kemasan berikutnya, apa ini isinya? Oke.
Kalau ini kita dapat buku panduannya di dalam sini. Ada buku-buku panduan. Dan ini adalah casingnya. Wow, ada casingnya. Model casingnya ini hard case. Dan warnanya itu white dan karakternya itu matte. Cukup keset, nggak licin. Cuman untuk bagian sininya nggak matte, masih glossy biasa kayak kaca. Oke, good. Dan ini dia iTel S23. Ntar gimana ngambilnya? Nah, ini dia handphonenya yang kita tunggu-tunggu. Bobotnya ini berasa solid. Di sini udah kelihatan warnanya. Nah, warna cyan. Oke, plastiknya ini menurut gua agak terlalu rame, kayak plastik bungkus di swalayan jadinya. Walaupun memang tujuannya untuk ngebold, untuk nge-highlight fitur-fitur utamanya. Kayak di sini AMOLED curve screen, terus Full HD+, RAM 16GB 8+8, terus ada juga dynamic bar dan kamera serta in-display fingerprint. 2 jutaan dapat in-display fingerprint dengan layar AMOLED. Ada apa dengan iTel? Memang kayak ngasih giveaway ya ini. Oke, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana licin. Oke. Nah, ini dia handphonenya. Wow. Warnanya ngingetin kita, bentar, kayak Huawei di beberapa tahun ke belakang kalau kita inget. Kita kletek dulu stiker IMEI-nya ini. Agak keras, agak susah nempelnya. Oke, kita kletek. Ini ada bekas lem. Bentar ya, dibersihin dulu. Oke, udah dibersihin. Dan warnanya keren banget. Warnanya kalau kena cahaya itu kayak ada gradasi-gradasi gitu. Ini ada teks kecil, super. Ternyata bukan S23 Plus, tapi dikasih nama super. Mungkin S-nya itu super. Setup kameranya ala-ala iPhone. Walaupun ini lebih gede banget bobanya daripada iPhone 15 sekalipun. Cukup mengintimidasi dari belakang. Sebagian orang suka, sebagian orang mungkin malah ngerasa terlalu copy paste dari produk Apple. Tapi nggak masalah, yang penting kualitas kameranya. Nanti kita coba. Sini ada teks kecil, ultra matrix lens. Kameranya ini ada 2 lensa. Kamera utamanya yaitu 50 megapiksel. Dan kamera keduanya ini cukup kecil, cuma 0,8 megapiksel aja. Sementara ini bukan kamera, tapi flash aja, cuman dibuat seolah-olah kamera. Dan aksen di sini tuh nggak ada fungsinya, cuman aksen kayak untuk ngasih efek di mata seolah-olah ini kamera dan ini flashnya aja atau ini sensornya. Sementara fungsinya itu nggak ada sama sekali, cuman body case biasa. Dan ini dia layar depannya, beneran curve ternyata. Mirip banget dengan handphone Samsung series dengan menggunakan Royal Edge. Dan juga kalau kita ingat kayak Vivo V27 atau V29. Tapi si iTel bisa nerapin layar curve ini di handphone 2 jutaan. Mirip banget ini desainnya. Bagian atasnya ini ada icon mirip banget juga kayak Vivo. Desain by iTel di bagian atasnya ini. Kalau kalian perhatiin, desain by iTel. Materialnya ini memang dari polikarbonat, tapi ini berasa cukup kokoh. Berasa cukup berisi, nggak terlalu kopong. Ya, inilah kurang lebih kualitas dari build quality dan desain di unit iTel S23 Plus ini yang cukup baik menurut gua. Secara finishing juga cukup rapi. Oke, kita coba hidupin. Oh ya, lupa juga ngomong, by the way ini SIM-nya itu dual SIM. Dan dua-duanya itu bisa standby bersamaan, tapi nggak bisa hybrid dengan diganti pakai SD card. Jadi cuman pakai dual SIM aja, nggak bisa pasang SD card. Di sini ada mikrofon dan di sini ada speaker.
Speakernya juga cuman mono aja, ada di bawah, di atas itu nggak ada apa-apa. Dan mikrofonnya pun ini mikrofonnya cuma satu. Kalau kita lihat review di Jagat Review, mereka bilang juga cuma satu. Dan di atas nggak ada mikrofon atau sensor atau apapun. Bersih. Oke, gue coba setting-setting dulu, nanti kita akan lanjut. Oke brother, kali ini udah di setup. Kita lihat welcome to iTel, ada di Android 13.0.0. Ada icon iTel-nya, di sini ada based on Android 13. Dan gue coba pasangin dulu SIM card-nya, sekalian mau ngasih tahu ke lo gimana untuk slot SIM-nya. Oke, gue pasangin SIM card, gue pakai Telkomsel. Ini slot SIM-nya ada 2. Ini SIM yang kedua. Jenisnya adalah nano SIM, kayak smartphone pada umumnya di masa kini. Dan kalau kita balik di sini, ada SIM 1, ada teksnya juga, keterangannya di sana bisa lo lihat. Oke. Kita coba masukin SIM card ke handphonenya, kita pasang. Oke. Sinyalnya langsung muncul karena ini handphone resmi, jadi nggak usah takut sama sinyal kayak di iPhone ilegal yang bikin resah sinyal. Oke, lanjut, kita next aja. Nah, ini dia iTel OS Launcher is setting up. Dan ya, wow, ini layarnya bagus sih menurut gua. Dan BTW ini layarnya masih 60Hz, tapi kita coba untuk slide. Ya memang nggak se-smooth di 90Hz atau bahkan 120Hz, cukup berasa agak sedikit kurang smooth, tapi masih oke. Karena kalau kita ingat iPhone 15 series aja yang terbaru masih 60Hz, tapi jangan disamain sama iPhone karena memang udah beda juga iOS-nya, lebih smooth. Tapi untuk warnanya, untuk tajamnya ini oke banget sih di harga 2 juta. Oke banget sih ini. Lihat layar lengkungnya juga mirip banget sama Vivo V27, mirip banget ini. Bezelnya juga gue agak speechless sih untuk layarnya ini. Ngenilai layarnya itu udah speechless. Ini bezelnya hampir di semua sisi itu simetris, tipis banget. Atas bawah agak sedikit tebal dibanding sampingnya, tapi ini masih tergolong tipis, masih sangat enak banget dilihatnya. Kita lihat setting aja. Lihat OS-nya, MyPhone. Ini ada iTel. Modelnya iTel S681LN. CPU-nya pakai Unisoc T616. Rear kamera 50 megapiksel dual kamera. Front kameranya 32 megapiksel. Mana? Aduh. Front kameranya 32 megapiksel. Di sini juga ada RAM 8 GB dan bisa expandable sampai 8 GB lagi, total 16 GB. ROM-nya 256 GB, layarnya juga 1080x2400 sesuai dengan deskripsi di boxnya. Baterai jumbo 5000 mAh. Bagian setting atas ini juga ada ala-ala iPhone. Ada login to iTel ID. Kalau biasanya iPhone paling atas itu adalah untuk akun iCloud-nya. Mirip-mirip ya, keren juga. Storage-nya di sini. Kita lihat OS-nya makan berapa giga. Kepake 18,52 giga atau sekitar 7% aja. Ya masih tergolong oke lah untuk Android. Dengan total 256 giga. Lalu untuk bloatware-nya ini masih ada bloatware. Masih ada beberapa bloatware bawaan, tapi ini termasuk yang bersih, minim banget bloatware-nya, nggak banyak, nggak bejubel. Dan kayaknya ini bisa dihapus-hapusin bloatware-nya kalau memang kita nggak pakai. Pengen cek notification center-nya di sini, layout-nya kayak gimana? Ya standar aja, lumayan rapi lah. Fitur auto brightness-nya juga berjalan. By the way, ya gue juga lupa tadi ngasih tahu untuk layarnya ini kecerahannya itu maksimalnya itu cuman 500 nits aja. Tapi beberapa video yang udah gue lihat reviewer lain di luar ruangan ternyata masih cukup oke loh. Masih cukup terang dan masih cukup bisa diandalkan lah. Fingerprintnya kita coba ya. Lumayan cepet tapi harus sedikit agak ditekan. Ini sih masih tergolong oke banget ya. Gimana ya? Oke, impresi pertama gue cukup satisfy sih dengan ngelihat produk build quality-nya. Walaupun memang frame-nya ini juga masih plastik, belakangnya masih polikarbonat bukan kaca, tapi nggak masalah sama sekali.
kita bisa pakein casing. Bentar, ada casingnya, kita coba pasang pakai casing. Tinggal dimasukin aja gini. Nah, lebih aman. Jadi kayak gini, kurang lebih nanti warnanya. Cuma ini untuk bagian frame samping ini nggak kelindungi. Cuma bagian belakangnya aja. Jadi kalau memang kerasa kurang aman, lebih baik lo cari casing dari aftermarket aja. Banyak kok yang jual. Nanti gue juga coba akan bikin video review untuk lebih detail lagi. Karena video ini agak cukup panjang, bukan agak lagi, udah cukup sangat panjang. Mudah-mudahan gak bosen. Thank you buat yang udah nonton. Ikutin terus channel ini, gue akan review untuk lebih detail tentang iPhone lagi. Tentang iTel yang satu ini. Ininya boba sih, mirip iPhone.